Rancangan jaringan perusahaan baru 100 komputer 3 departemen. Yang pertama itu model komunikasi OSI atau TCP atau IP. Setiap elemen jaringan dipetakan ke layar tertentu agar desain terstruktur dan mudah di troubleshoot. Yang pertama itu kabel UTP Wi-Fi 802.11. Layar OSI-nya itu layar 1 atau fisikal. Layar IP-nya itu network access, fungsinya itu media transmisi fisik. Yang kedua itu switch, VLAN, access point. Layar OSI-nya adalah layar 2 atau data link. Layar IP-nya itu network access. Fungsinya itu switching, segmentasi VLAN berbasis MAC atau TAG 8021Q. Yang ketiga itu IP addressing atau routing. Layar 3-nya itu network. Layar TCP atau IP-nya internet, fungsinya pengalamatan dan interVLAN routing. Yang keempat yaitu TCP atau UDP atau aplikasi server. Layar OSI-nya itu layar 4 atau transport. Layar IP-nya itu transport, fungsinya sesi komunikasi klien server, misal port 443,3389. Yang kelima adalah DNS, HTTP atau aplikasi bisnis. Layar OSI-nya itu layar 5-7 atau session app. Layar IP-nya itu application, fungsinya akses aplikasi, email, dan sistem internal. Alasan teknisnya itu memisahkan desain per layar, memudahkan isolasi masalah jika ada gangguan. Admin bisa cepat menentukan apakah masalah di layar 2 atau VLAN atau switch, layar 3 routing atau IP, atau layar 7 aplikasi atau server tanpa harus memeriksa seluruh sistem sekaligus. 2. Pengalamatan IP atau VLSM. Dengan VLAN 10, Departemen Keuangan estimasi hostnya 20, subnetnya 192.168.10.0/27, rentang hostnya 1/30, broadcastnya 31. VLAN 20 untuk departemen operasional, estimasi hostnya 60, subnetnya 192.168.20.0/26, rentang hostnya 1-62, broadcastnya 63. 30 untuk departemen IT, estimasi host 15, subnet 192.168.30.0/27, rentang host 1-30 dan broadcastnya 31. VLAN 40 untuk departemen server, estimasi hostnya 2, subnetnya 192.168.40.0/29, rentang hostnya 1-6, broadcastnya 7. 99 untuk manajemen switch atau AP. Manajemen switch atau AP, estimasi hostnya itu 10, subnetnya 192.168.9.0/28, rentang hostnya 1-14, broadcastnya 15. Alasan teknisnya itu menggunakan per 24 per departemen atau tag ketiga berbeda, mempermudah administrasi dan dokumentasi dibanding VLSM. Ketat yang menghemat alamat karena ruang alamat privat atau RFC 1918 sangat berlimpah untuk skala 100 host. Kemudahan pengelolaan lebih diprioritaskan daripada efisiensi maksimal jumlah alamat. Yang ketiga itu pembagian VLAN. Seperti terlihat pada diagram, VLAN 10 keuangan, VLAN 20 operasional, VLAN 30 IT, VLAN 40 server, ditambah VLAN 99 manajemen untuk perangkat infrastruktur switch atau AP agar tidak tercampur dengan traffic user. Alasan teknisnya itu keuangan diisolasi ketat, hanya diizinkan komunikasi terbatas ke VLAN server, misal akses aplikasi akuntansi via port tertentu, tidak diizinkan diakses bebas dari VLAN lain. VLAN server terpisah, kedua server misalnya file atau domain server dan aplikasi bisnis ditempatkan di VLAN sendiri dengan ACL ketat karena menjadi target utama serangan jika berada di jaringan yang sama dengan user. VLAN manajemen yang terpisah atau mencegah user bisa mengakses antarmuka konfigurasi switch atau AP, mengurangi risiko perubahan konfigurasi tidak sah. 4 yaitu metode routing. Karena ini adalah jaringan satu lokasi atau kantor dengan satu koneksi internet dan kemungkinan besar hanya menggunakan satu core switch layar 3. Untuk interVLAN, routing metode yang paling sesuai adalah interVLAN routing statis di core switch, routing antar VLAN 10/20, 230/40/99. Dikonfigurasi langsung di switch L3. Default static route dari core switch menuju firewall atau router internet, satu jalur keluar tinggal ke ISP. Alasan teknisnya itu routing dinamis atau SPF atau RIP lebih cocok untuk topologi dengan banyak router dan banyak jalur alternatif, seperti kasus Universitas 5 Gedung sebelumnya. Untuk satu kantor dengan satu core switch dan satu koneksi internet, tidak ada kompleksitas topologi yang membutuhkan protokol dinamis.
Routing statis lebih efisien tanpa overhead protokol dan lebih mudah diamankan karena tidak ada pertukaran informasi routing otomatis yang bisa dieksploitasi. 5. Jaringan nirkabel. 5 access point dikonfigurasi dengan multi SSID per AP. Masing-masing dipetakan ke VLAN berbeda, SSID kantor keuangan, VLAN 10 dan sebagainya, menggunakan terang port 802, 1Q antara AP dan switch. Autentifikasi WPA2 atau WPA3 Enterprise, idealnya dengan radio server agar setiap user login dengan kredensial masing-masing, bukan share password. Penempatan 5. IP disebar merata di area kantor untuk cakupan sinyal optimal dan menghindari CO channel interference. Gunakan channel planning 1611 untuk 2.4 GHz. Alasan teknisnya itu dengan multi SSID per AP, satu perangkat fisik bisa melayani 3 departemen sekaligus secara aman karena segmentasi tetap terjaga di layer 2 melalui tagging VLAN. Jauh lebih efisien secara biaya dibanding membeli AP terpisah untuk tiap departemen. Ringkasan keamanan performa. Firewall atau ACL antar VLAN membatasi akses lintas departemen sesuai kebutuhan bisnis. Prinsip less privilege. Broadcast domain terpisah per VLAN mengurangi beban trafik dan meningkatkan performa keseluruhan jaringan. Server terisolasi di VLAN tersendiri melindungi aset kritikal dan eksposur langsung ke seluruh user.